Hati Zain remuk redam. Tertampar kerasnya kenyataan. Bagaimana tidak? Berkali-kali ia menyakiti wanita itu. Tetapi dengan kerendahan hatinya, wanita itu malah menyelamatkan nyawa seseorang yang kini menjadi jantung hatinya. Zain malu setengah mati. Tak sekali dua kali ia menyakiti Stella. Bahkan ketika ia tahu bahwa Stella mengandung bayinya, dengan liciknya ia menginginkan pengakuan sebagai seorang ayah atas putri kandung mereka. Tanpa rasa malu, ia melakukan tes DNA tanpa memikirkan perasaan sahabat yang telah menjadi malaikat untuk wanita itu. Tanpa memikirkan efek psikologi untuk Stella sendiri. Ia tega melakukan sesuatu yang meninggalkan sejuta luka untuk ibu dari anaknya tersebut. Zain bergeming, menatap nanar pada ketiga wanita yang saat ini juga menatap bingung ke arahnya. Vita sendiri ingin menjelaskan. Tetapi tak tahu harus memulai dari mana. Karena Zain maupun Zi masih mengunci rapat mulut mereka seakan masih belum mampu mencerna kabar yang ia bawa. Ada apa? Kenapa semuanya diam? Apakah kakakku melakukan kesalahan? Tanya Vita bingung. No, jawab mereka serempak. Oh, oke, fine. So, Vita menatap mereka bertiga bergantian. Seakan meminta jawaban atas apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Ra, tolong bawa abangmu ke sofa. Sepertinya dia sok, pinta Zizi pelan. Oh oke kak, jawab Safira. Jadi ikutan gugup, sebab ekspresi yang Zain tunjukkan juga membingungkan. Antar senang dan sedih, mungkin dia tidak menyangka bahwa wanita yang sering ia sakiti itu malah membalasnya dengan memberinya kebahagiaan yang luar biasa. Bagaimana tidak, Stella telah membuang kekhawatirannya, yang hampir kehilangan seseorang yang sangat ia cintai. Stella juga memberinya sesuatu yang di luar dugaan. Abang oke? Tanya Vita ketika Zain dibawa ke sofa oleh Safira. Zain masih melamun, masih dalam keadaan linglung. Masih belum bisa menerima bahwa kabar yang ia dengar adalah kenyataan. Bukan mimpi semata. Papi oke? Tanya Zizi. Zain menatap sang istri kemudian bangkit dari tempat duduknya. Dipeluknya erat wanita itu seolah ingin mengungkapkan kebahagiaan bercampur kesedihan yang ia rasakan. Bayangan demi bayangan ketakutan itu datang lagi. Lalu, tanpa ia duga, seseorang malah menolongnya. Membawa seberkas cahaya dan bayangan ketakutan itu pun sirna. Yang membuat Zain shock adalah pembawa cahaya tersebut. Seseorang yang pernah ia hancurkan hatinya. Papi jahat banget sama dia mam. Lalu kenapa dia baik banget sama kita? Papi menyesal mam. Sungguh, ucap Zain, suara Zain terdengar serak. Seakan sedang menahan sesak yang luar biasa di dalam hatinya. Sudahlah bang, jangan diingat lagi. Lagian Kak Ste juga nggak terpaksa kok. Semalam pas Vita telpon dia nggak ada bilang apa-apa. Cuma nanya di rumah sakit mana Kak Zi dirawat dan dia juga langsung bilang oke setelah itu. Berarti kakak kan udah nganggep nggak ada masalah lagi sama abang, ucap Vita. Benarkah? Kanu nggak bohong Fit, dia nggak ada marah atau apa gitu? Tanya Zain. Nggak Kak Ste nggak ada ngomong apa-apa. Bener, serius bang. Dia cuma nanya alamat rumah sakit sama. Kira-kira ada yang bisa nganter nggak? Soalnya udah malam, Bang Juan nggak bakalan kasih dia keluar malam. Akhirnya Mas Bima minta tolong sama temennya buat antar jemput, jawab Vita jujur. Zain tak sanggup berucap apapun. Bibirnya gemetar. Hampir semua kata yang ada di pikirannya hilang entah kemana. Semua serasa pergi meninggalkannya, sehingga tak dipungkiri bahwa saat ini Zain seperti kehilangan gambaran. Apa yang seharusnya ia lakukan? Fit, bolehkan aku menghubungi kakakmu? Tanya Zain. Menghubungi kakak, sebentar Bang Vita cek dulu. Pesawatnya udah take off atau belum? Vita mengambil tas tangannya dan mengeluarkan ponsel dari dalam tas tersebut. Oh, belum, Bang. Kakak masih di ruang tunggu. Mau diteleponin sekarang? Tanya Vita. Ya, mau, jawab Zain. Vita pun segera menghubungi Stella atas permintaan Zain.
Sedangkan Zein meminta persetujuan sang istri terlebih dulu untuk bercengkrama dengan mantan istrinya. Nggak apa-apa kan Mam? Kalau aku ngobrol dengan Ste? Tanya Zein. Nggak apa-apa Pi. Justru ini bagus untuk hubungan kita ke depannya. Kalau boleh, Mami juga pengen kenal sama beliau. Karena beliau juga telah nyelamatin nyawa Mami kan? Jawab Zizi. Zein tersenyum. Bersyukur karena wanita-wanita yang pernah terlibat dengannya memiliki hati yang cukup mulia. Ini Bang, kakak, ucap Vita sembari menyerahkan ponselnya pada Zein. Zein pun menerima ponsel tersebut dan langsung berpamitan keluar sebentar. Bukan apa, Zein hanya takut tidak mampu menyusun kata-kata untuk bercengkrama dengan mantan istrinya tersebut. Hai, sapa Zein terbata. Hai juga. Stella malah ikutan terkena sindrom gugup. Makasih ya, ucap Zein. Sepertinya Stella sengaja menggoda pria yang pernah menjalin kasih dengannya itu. Untuk semuanya, semua yang udah kamu kasih ke aku. Termasuk kehidupan baru untuk istriku, jawab Zein. Bukan aku yang kasih kehidupan baru untuk istrimu. Tapi Allah Zein, aku hanya perantara, jawab Stella. Aku tahu, tapi tanpamu, mungkin anak-anakku akan kehilangan ibunya dan aku akan kehilangan kembali belahan jiwa Kiste. Suara Zein terdengar gemetar. Sudah, jangan sungkan begitu. Aku baik Zein, percayalah, jawab Stella lagi, berusaha tenang menghadapi pria yang bisa dikatakan memiliki hubungan kurang baik dengannya itu. Aku nggak tahu gimana cara ngebales kebaikanmu Ste. Pengorbananmu mengandung putriku saja, belum bisa aku bales dan sekarang kamu menolong ibu dari bayi-bayiku yang lain. Jujur aku malu padamu Ste. Sungguh, ucap Zein. Suasana hening sejenak. Karena Stella sendiri juga tidak tahu harus menjawab apa. Entahlah, ketika Zein menyebut Berliana di sela-sela perbincangan mereka. Rasanya, seperti membuka kembali luka lama. Aku ikhlas Zein. Sudah jangan diingat lagi, ucap Stella. Bagaimana aku bisa lupa Ste? Jika pada kenyataannya aku sangat jahat padamu, balas Zein. Kamu memang jahat, bukan hanya padaku, tapi juga Vita, pada istrimu pun. Tapi aku yakin, Zein yang aku kenal bukan pria seperti itu. Zein adalah pria baik hati dengan segala kekurangannya. Maka, mulai sekarang berpikirlah lebih matang sebelum melangkah. Kasihan istrimu Zein, ucap Stella. Ya, kamu benar Ste. Kekuranganku adalah terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Aku berjanji akan memperbaiki itu, janji Zein. Syukurlah kalau begitu. Tapi sorry Zein, ngobrolnya nggak bisa lama-lama. Aku mesti masuk ke pesawat. Oh iya, putrimu lagi panas. Doain cepet sembuh ya. Salam buat istrimu, ucap Stella, terdengar terburu-buru. Ste, napas Zein berhenti beberapa detik. Ya, Stella pun ikut tegang. Kamu tadi bilang apa? Bilang apa bagaimana? Salam buat istrimu, emang salah. Stella malah bingung sendiri. Bukan itu, kamu tadi bilang. Putriku, apakah itu artinya kamu sudah memaafkanku Ste? Apakah itu artinya kamu mengakui bahwa aku adalah ayah dari Berliana? Tanya Zein penasaran. Stella diam sesaat, lalu ia pun menjawab pertanyaan itu dengan santai. Zein, aku dan Juan sama sekali tidak pernah menampik bahwa kamu adalah ayah Berliana. Namun, beri kami waktu agar putrimu cukup dewasa untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi antara kita. Itu saja, kamu pahamkan maksudku. Zein tersenyum senang. Rasanya bahagia sekali. Bagaimana tidak? Ini adalah hari yang sangat ia nanti. Bisa mendengar pengakuan dari seorang Stella, bahwa dialah ayah kandung dari Berliana. Putri pertamanya, anak pertamanya, salah satu kunci kebahagiaan untuk seorang Zein Bagaskara.